Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Literasi Hukum. Yuk belajar bareng Faiz. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, pikiran tetap jernih, dan tentunya tetap semangat dalam menambah wawasan. Ya baik teman-teman, kalau sebelumnya kita kan sudah bahas siapa pelakunya dan apa saja yang diatur dalam hukum. Itu namanya subjek hukum dan objek hukum. Kini kita akan menjawab pertanyaan besar. Ada yang tahu nggak? Ya, pertanyaannya adalah kapan sebenarnya aturan hukum itu mulai bekerja? Dan bagaimana cara aturan itu menghubungkan satu sama lain? Menarik kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Peristiwa hukum dan hubungan hukum. Apa itu peristiwa hukum? Pernahkah kalian bertanya, ribuan hal terjadi di dunia ini, setiap detik, setiap menit. Namun mengapa hanya sebagian saja yang disentuh oleh aturan hukum? Nah, kuncinya adalah di pengertian peristiwa hukum. Peristiwa hukum atau fakta hukum adalah kejadian nyata yang memiliki dampak hukum baik dalam konteks sosial maupun alamiah dan diakui oleh hukum. Secara mendasar, peristiwa hukum adalah kejadian nyata, baik berupa perbuatan manusia maupun kejadian alamiah, yang secara tegas diakui oleh hukum dan membawa dampak tertentu. Agar apa? Agar sebuah kejadian bisa disebut demikian. Ia wajib memenuhi dua syarat mutlak. Pertama, kejadian itu memiliki unsur-unsur yang memang ditetapkan dalam aturan hukum. Kedua, kejadian itu pasti melahirkan konsekuensi hukum nyata. Konsekuensinya bisa berupa timbulnya, berubahnya, hingga hilangnya hak dan kewajiban, atau bahkan pemberian sanksi bagi pihak yang bersangkutan. Berdasarkan asal mulanya, peristiwa hukum itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, dalam perbuatan dari subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum. Sedangkan kedua adalah peristiwa di luar kendali subjek hukum sama sekali. Menurut pandangan ahli Sudikno Bertokusumo mengemukakan bahwa peristiwa hukum pada hakikatnya adalah kejadian, keadaan, atau perbuatan seseorang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Simpelnya adalah setiap peristiwa hukum itu setiap kejadian, keadaan, atau perbuatan yang sengaja dihubungkan oleh hukum dengan suatu akibat tertentu. Contohnya kelahiran seseorang yang melahirkan hak waris, atau bertambahnya usia yang membuat seseorang itu masuk ke dalam kategori dewasa menurut hukum. Semua itu adalah peristiwa hukum. Pandangan Sajipto Raharjo juga tak kalah menarik untuk kita renungkan. Beliau menegaskan bahwa aturan hukum itu ibarat pedang yang tergantung diam di dinding. Pedang itu baru akan terhunus dan kerja ketika sesuatu kejadian yang cocok dengan apa yang tertulis di dalamnya. Baca buku yang baru, ragam saran brilian yang belum kunjung jadi penawar. Sebagai gambaran nyata, aturan tentang warisan
akan tetap berupa deretan kalimat mati sampai terjadi peristiwa kematian seseorang yang memicu pembagian harta warisan tersebut. Kematian itulah saksi hidup bagaimana sebuah kejadian bisa menggerakkan seluruh sistem hukum. Tetapi ingat satu hal penting, tidak semua kejadian adalah peristiwa hukum. Coba bayangkan, ketika kamu mengambil sepeda motormu sendiri dari tempat parkir, tentu tidak ada yang akan bergerak dari aturan hukum. Namun bagaimana jika sepeda itu diambil orang lain tanpa izin? Seketika hukum akan turun tangan untuk memberikan perlindungan kepadamu sebagai pemilik sah. Kesimpulan tegas, hanya kejadian-kejadian yang secara spesifik yang dimuat dalam aturan hukumlah yang bisa melahirkan akibat hukum. Lalu, apa itu hubungan hukum? Kalau peristiwa hukum adalah pemicunya, maka hubungan hukum adalah ikatan yang terbentuk setelah pemicu itu terjadi. Menurut pandangan Suroso, hubungan hukum adalah keterkaitan yang terjadi antara dua pihak atau lebih subjek hukum, di mana hak satu pihak bisa berpendapat langsung dengan kewajiban pihak lainnya. Hukum hadir bukan sekedar mencatat hubungan tersebut, melainkan apa? Melainkan menjaminnya secara kekuatan negara. Jika seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu, maka pihak yang berkewajiban wajib memenuhinya dan pelaksanaannya pun dijamin oleh aturan. Setiap hubungan hukum selalu memiliki dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Satu sisi adalah bifudhaid atau hak atau kewenangan, sedangkan sisi lainnya adalah plish atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Sekali lagi kita harus lebih teliti, tidak semua hubungan antar manusia itu otomatis menjadi hubungan hukum. Pertemanan akrab atau hubungan asmara misalnya, tentu ada ikatan erat di sana, tapi belum tentu diatur hukum. Sebuah hubungan baru naik derajat apabila ia memiliki dasar aturan yang jelas dan didahului oleh adanya peristiwa hukum yang sah. Hubungan hukum sepihak. Di sini hak dan kewajiban muncul secara berlawanan arah saja. Satu pihak berhak, pihak lain berkewajiban tanpa ada tuntutan balik. Contoh paling nyata adalah saat seseorang membuat surat wasiat dan memberikan hibah harta kepada kerabat. Yang kedua, hubungan hukum dua pihak. Sebaliknya, di sini hak dan kewajiban saling berbalas timbal balik antar kedua belah pihak. Contoh yang sering kita temui sehari-hari adalah perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa.
Gimana teman-teman semua? Sekarang lebih jelaskan apa bedanya kapan hukum mulai bergerak, serta bagaimana cara mengikat satu sama lain dalam kehidupan kita. Penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang hukum, sekaligus mempermudah untuk belajar di perkuliahan maupun di sekolah. Kalau ada bagian yang ingin didalami lagi atau pertanyaan lain, silakan tulis aja di kolom komentar. Aku usahakan jawab sebisa mungkin. Jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan yang belum subscribe di channel ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf. Sarana pintu dengar, cari hal asing yang menantang. Keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang. Ada yang